Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jidan Al-Fajri dari Teknik Industri Angkatan 2023, NIM 41623010012. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, nama-nama Al-Quran, cara Allah menurunkan Al-Quran, dan fungsi Al-Quran. Oke. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dalam Islam yang dianggap sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaranya malaikat Jibril. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam, berisi ajaran moral, hukum, sejarah, dan petunjuk spiritual. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam periode 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menerima wahyu pertama pada Gua Hiro atau Gua Hira. Wahyu tersebut adalah awal misi kenabian Nabi dan membentuk dasar ajaran Islam. Proses penurunan berlangsung dalam berbagai periode dalam berbagai situasi tanggapan terhadap peristiwa sehari-hari. Selanjutnya, nama-nama Al-Quran. 1. Al-Furqan, artinya adalah pembeda yang benar dan yang salah. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita bagaimana membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, dan yang haram dan halal, yang benar dan yang salah. 2. Al-Dizkir, artinya adalah pemberi peringatan. Al-Quran memperingatkan manusia tatkala lengah, mengingatkan kita dari jalan yang salah dan menunjukkan kepada jalan yang benar. 3. Mau'izah dan syifa, artinya adalah nasihat dan obat. Al-Quran menjadi penasihat kita semua untuk konsisten melaksanakan kebaikan. Manusia mempunyai tabiat yang mudah lupa dan sulit untuk istiqomah, sehingga membutuhkan nasihat Al-Quran. Busyra, artinya adalah kabar gembira. Al-Quran meneguhkan orang-orang yang beriman untuk menetapi jalan kebenaran. Itulah jalan Allah yang rahmat dan yang rahmatnya meliputi semesta. 5. Al-Huda, artinya adalah petunjuk. Sebagai kitab suci yang selalu terjaga keautentikannya, Al-Quran merupakan kalam Allah yang menjadi sebaik-baiknya petunjuk. Cara Allah menurunkan Al-Quran. Yang pertama, Lauh Mahfuz. Pada dasarnya Al-Quran diturunkan dalam 3 fase. Pada tahap pertama yang Allah menurunkan Al-Quran ke Lauh Mahfuz, kitab suci ini diturunkan ke sana secara keseluruhan. Dalilnya adalah surah Al-Buruj ayat 21-22. Bahkan yang didustakan mereka, kaum kafir, itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Yang kedua, berada di Baitul Izzah. Fase ini merupakan kelanjutan dari sebelumnya. Setelah Lauh Mahfuz, Al-Quran secara utuh diturunkan ke Baitul Izzah, yakni langit dunia. Ini terjadi pada bulan suci Ramadan. Ulama-ulama menyatakan momen turunnya Al-Quran ini berlangsung pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Sampai pada Nabi. Akhirnya tibalah pada fase terakhir. Pada tahap ini Al-Quran ditunjukkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Turunnya kitabullah ini terjadi secara berangsur-angsur, yakni dalam kurun waktu sekitar 23 tahun. Dalil terkait itu adalah surah Asy-Syu'ara ayat 193-195 yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan yang terakhir, fungsi Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Yang pertama, petunjuk bagi manusia. Fungsi pertama Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Seperti diketahui, fungsi
utama sebuah kitab suci dalam agama, dan keyakinan apapun adalah menjadi pedoman bagi penganutnya. Begitu pula Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam. Yang kedua, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran juga berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Fungsi ini hadir karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul dan Nabi-Nya. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran membawa tugas menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu. Keempat, sumber pokok ajaran Islam. Sebab Al-Quranlah diambil segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat yaitu Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum yang penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Ya, oke, sekian itu presentasi singkat saya mengenai pengertian Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, nama-nama Al-Quran, cara Allah menurunkan Al-Quran, dan fungsi Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas perkataan atau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.